Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari program studi S1 Statistika Universitas Bengkulu yang beranggotakan saya Zidani Akbar Irwan dengan NPM F1 F024062. Saya Clara Puspita Anggraini dengan NPM F1 F024026. Saya Berlianti Fauzia dengan NPM F1 F024006. Saya Mustika Suryaningsi dengan NPM F1 F024018. Saya Cika Mutiasa Fepsi dengan NPM F1 F024016. Saya Ocha Anuari dengan NPM F1 F024068. Saya Kalisa Korisova dengan NPM F1 F024048. Saya Ray Noviansyah dengan NPM F1 F024020 yang akan menampilkan video pengenalan basis data. Selamat menyaksikan. Di sini saya Kalisa Korisova dengan NPM F1 F024008 akan membahas tentang basis data, yang dimana definisi basis data adalah kumpulan informasi yang disusun dengan cara terstruktur untuk memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan mengelola data dengan efisien. Istilah basis data sendiri berasal dari kata data yang berarti informasi dan base yang merujuk pada fondasi atau dasar. Dalam konteks teknologi informasi, basis data adalah fondasi untuk penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi. Basis data terdiri dari tabel-tabel yang terkait satu sama lain. Setiap tabel mengandung entitas atau objek tertentu dan atribut-atribut yang menggambarkan entitas tersebut. Misalnya, dalam basis data perusahaan, tabel karyawan dapat berisi entitas karyawan dengan atribut seperti nama, jabatan, dan gaji. Next. Di sini kita bisa melihat tentang perkembangan basis data, yang dimana basis data yang paling awal adalah kaset magnetik dengan catatan data yang disimpan secara berkala. Basis data terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data sekarang telah menjadi sistem kompleks dan berforma tinggi dengan bidang studi khususnya sendiri. Yang pertama, kita lihat dari basis data hierarkis, yang dimana basis data hierarkis menjadi populer di tahun 1970-an. Alih-alih menyimpan catatan data secara berurutan, basis data hierarkis menyimpannya dalam struktur pohon, membuat hubungan induk turunan antara dua file. Misalnya membuat sistem basis data untuk toko rental furnitur, atau dapat menentukan kamar tidur sebagai catatan induk dengan tempat tidur, meja samping tempat tidur, dan lemari pakaian sebagai catatan turunan. Yang kedua ada basis data jaringan, yang dimana basis data awal lainnya, model data jaringan memungkinkan satu catatan turunan memiliki beberapa catatan induk dan sebaliknya. Jadi dalam contoh toko furnitur, jika Anda memiliki dua catatan induk, kamar tidur dan kamar anak-anak, keduanya dapat tertaut ke catatan turunan lemari pakaian. Yang terakhir ada basis data rasional, yang dimana basis data rasional terdapat pada tahun 1980-an. Basis data rasional muncul sebagai model perusahaan yang populer karena produktivitas, fleksibilitas, dan kompatibilitas dengan perangkat keras yang lebih cepat. Basis data rasional mengatur catatan sebagai beberapa tabel, bukan daftar tertaut. Di sini ada pengenalan basis data yang akan dibahas dengan teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Clara Puspita Anggraini. Di sini saya akan membahas tentang komponen basis data. Komponen sistem berbasis data sedikit berbeda dari komponen konvensional sistem basis data, kendati masih saling berkaitan. Sistem berbasis data lebih fokus pada bagaimana data digunakan dalam mendukung pengambilan keputusan serta operasi secara real-time atau mendekati. Selanjutnya yaitu komponen sistem basis data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber data. Sumber data terdiri dari data internal yang dihasilkan dari dalam organisasi, seperti data transaksional, data log, dan rekaman lain dari aktivitas bisnis. Data eksternal yang diperoleh dari luar organisasi, termasuk data publik, data dari partner bisnis, dan data dari perangkat IoT atau Internet of Things.
Data streaming yang dihasilkan secara real-time atau mendekati untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat. Yang kedua ada teknologi pengolahan data. Terdiri dari sistem manajemen basis data atau DBMS, yaitu platform seperti SQL database dan non-SQL. Database untuk mengelola penyimpanan data. Data lakes dan data warehouse untuk menyimpan data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur dalam skala besar yang mendukung analisis big data. Dan platform pengelolaan big data seperti Apache Hadoop atau Apache Spark untuk mengelola dan memproses volume data yang sangat besar. Yang ketiga ada infrastruktur, terdiri dari middleware dan API seperti komponen perangkat lunak yang mengkoneksikan berbagai sistem untuk mempermudah pertukaran data. Jaringan dan keamanan sebagai infrastruktur jaringan yang mendukung pengiriman data aman antara komponen serta melindungi data dari akses tidak sah atau serangan cyber. Selanjutnya, komponen yang terakhir yaitu manajemen data. Terdiri dari kebijakan privasi dan keamanan data untuk menentukan bagaimana data dapat digunakan dan harus dilindungi. Manajemen kualitas data sebagai proses memastikan data yang digunakan akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Cika Mutiasa Fepsi dengan NPM F1F024016. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari basis data. Yang pertama itu ada pengambilan keputusan. Basis data menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang baik. Misalnya, seorang manajer dapat menggunakan data penjualan untuk merancang strategi bisnis. Yang kedua itu untuk efisiensi operasional. Dengan menggunakan basis data, operasi sehari-hari sebuah organisasi atau bisnis dapat diotomatisasi dan dikelola dengan lebih efektif. Yang ketiga, keamanan data. Basis data memungkinkan pengaturan tingkat akses yang berbeda untuk berbagai pengguna, sehingga data sensitif tetap aman. Yang terakhir itu ada skalabilitas. Basis data dapat ditingkatkan secara skalabilitas, artinya dapat menangani peningkatan jumlah data dan penggunaan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Berlianti Fauzia dengan NPM F1F024006 akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan basis data. Dalam dunia teknologi informasi, basis data memiliki peran yang sangat penting dalam mengorganisasi dan menyimpan data secara efisien. Adapun fungsi dan tujuan basis data, yang pertama yaitu ada ketersediaan atau availability. Basis data digunakan untuk memastikan ketersediaan data penting kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dicapai karena penyimpanan data dilakukan secara sistematis. Yang kedua ada kecepatan atau speed. Basis data memungkinkan penggunaan data secara cepat tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Yang ketiga ada kelengkapan atau completeness. Basis data menyimpan data secara lengkap sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat ada akurasi atau accuracy. Dengan menghindari redundansi data, pengguna dapat mengambil data yang ada di dalam basis data untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, ada keamanan atau security. Administrator dapat mengelola basis data untuk memastikan tidak semua pengguna dapat mengubah, mengakses, atau menghapus data yang ada. Hal ini memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, efisiensi penyimpanan atau storage efficiency. Basis data menghilangkan kebutuhan untuk menyimpan data secara sembarang, yang dapat menyebabkan duplikasi data atau penggunaan ruang penyimpanan yang tidak efisien. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ocha Alanwari dengan NPM F1F024068. Operasi basis data yaitu pengolahan data dalam sekumpulan data. Biasa kita mulai dengan pembuatan, penyuntingan, dan penghapusan pada basis data. Ada beberapa operasi dasar yang sering digunakan. Berikut ini kami menjelaskan operasi basis data. Yang pertama, script
perintah ini digunakan untuk membuat database baru yang kemudian bisa kita isi dengan informasi atau data di dalamnya. Untuk mengisi database yang sudah ada, kita bisa membuat tabel. Perintah yang digunakan untuk membuat tabel adalah script tabel. Yang kedua, drop. Pada pengoperasian basis data, drop database digunakan untuk menghapus database yang sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, ada juga drop tabel. Perintah ini digunakan untuk menghapus file atau tabel. Yang ketiga, insert. Saat akan menambahkan data baru ke dalam file atau tabel, kita menggunakan insert dalam proses pengisiannya. Data yang diisikan berupa data berupa pada tabel yang baru dibuat. Yang keempat, yaitu update. Perintah update digunakan untuk memperbarui atau merubah data yang sudah disimpan dalam sistem. Yang kelima, delete. Perintah yang digunakan untuk menghapus data dalam sebuah tabel adalah delete. Yang keenam, yaitu select. Pada pengoperasian basis data, select digunakan untuk menyeleksi atau mengambil data dalam sebuah tabel. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Reno Friansyah dengan NPM F1F024020. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bahasa basis data. Pada basis data, bahasa yang digunakan adalah Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Data Definition Language atau DDL adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menciptakan dan mengelola sebuah database atau tabel. Perintah yang terdapat dalam Data Definition Language yaitu yang pertama ada create. Create adalah untuk membuat tabel atau database baru dengan perintah yang hampir sama. Yang kedua adalah alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur tabel yang sudah dibuat, seperti untuk mengubah nama tabel dan mengubah isi tabel dengan perintah berbeda. Yang ketiga ada drop. Drop hanya digunakan untuk menghapus database yang sudah dibuat dengan perintah sederhana. Adapun Data Manipulation Language atau DML, yaitu kumpulan perintah yang digunakan untuk memanipulasi atau melakukan pengelolaan pada sebuah tabel. Pada DML terdapat 4 perintah pengoperasian, yaitu yang pertama ada select. Select digunakan untuk menyeleksi atau memilih data pada tabel dengan kondisi tertentu. Pada setiap kondisi tabel, perintah yang digunakan untuk menyeleksi data pasti berbeda. Yang kedua ada insert. Insert digunakan untuk mengisi tabel dengan data yang ditentukan. Dan untuk perintah pada insert hanya mengikuti pada isian tabel. Yang ketiga ada update. Update dalam pengoperasian DML di basis data adalah untuk memperbarui isi tabel dengan perintah yang disesuaikan. Yang terakhir ada delete. Delete digunakan untuk menghapus tabel yang tidak sesuai dengan perintah yang sederhana. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Zidani Akbar Irwan dengan NPM F1F024062. Sistem file atau berkas. Sistem file adalah bagian dari sistem operasi yang bertanggung jawab untuk mengolah data di media penyimpanan seperti hard disk, SSD, atau perangkat eksternal lainnya. Sistem file menyediakan struktur untuk menyimpan, mengatur, mengakses, dan memanipulasi file serta direktori. File adalah unit penyimpanan data yang mengandung informasi seperti teks, gambar, audio, video, auto, atau program. Fungsi sistem file. Fungsi sistem file sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyimpanan data, yang artinya menyediakan mekanisme untuk menyimpan dan mengambil data serta secara permanen di media penyimpanan. Yang berikutnya sebagai organisasi, yang artinya mengatur data dalam bentuk hierarki seperti direktori, folder, dan subdirektori. Yang berikutnya akses dan manipulasi, yang artinya memungkinkan pengguna untuk membuka, membaca, menulis, memperbarui, atau menghapus file. Yang berikutnya pengelolaan ruang penyimpanan, yang artinya mengalokasikan dan mengelola ruang penyimpanan pada perangkat penyimpanan. Yang berikutnya sebagai keamanan dan proteksi, yang artinya menyediakan izin akses untuk memastikan data hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Yang berikutnya sebagai pemulihan data, yang artinya membantu memulihkan data yang hilang atau rusak melalui mekanisme pencadangan dan logging. Baik,
selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Mustika Suryaningsi dengan NPM F1F024018. Saya akan menjelaskan mengenai komponen sistem file dan jenis-jenis file. Yang pertama, komponen sistem file. Komponen sistem file yang pertama ada file, yaitu unit penyimpanan data yang memiliki nama dan atribut, seperti nama file, tipe, ukuran, dan tanggal modifikasi. Yang kedua ada directory, yaitu struktur hierarki yang digunakan untuk mengelompokkan file. Dan yang ketiga ada metadata, informasi tentang file seperti ukuran, waktu pembuatan, waktu modifikasi terakhir, dan izin akses. Dan yang keempat, struktur penyimpanan, yaitu cara sistem file menyimpan data secara fisik di media penyimpanan, contohnya blok dan cluster. Dan yang kelima ada tabel alokasi file atau file allocation table, digunakan untuk melacak lokasi file di perangkat penyimpanan. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis sistem file. Yang pertama ada FAT32, umum digunakan pada perangkat USB atau kartu memori, mendukung kompatibilitas lintas platform tetapi memiliki batas ukuran file maksimum 4 GB. Yang kedua ada NTFS atau New Technology File System, digunakan oleh sistem operasi Windows, mendukung fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan kontrol akses. Yang ketiga ada X3 atau X4, sistem file untuk Linux, mendukung jurnal untuk keandalan data yang lebih baik. Dan yang keempat ada APFS atau Apple File System, digunakan pada perangkat macOS dan iOS, dirancang untuk mendukung penyimpanan berbasis flash. Dan yang kelima ada HFS Plus, sistem file lama untuk macOS sebelum digantikan oleh APFS. Yang terakhir ada exFAT, dirancang untuk perangkat penyimpanan besar seperti hard disk eksternal, mendukung file berukuran lebih besar dibandingkan FAT32. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Jangan lupa Like, comment, share. dan subscribe. Terima kasih.